Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, sudah absen di Google Classroom? Baik, sudah, Ibu. Ya, oke. Hari Sudah, Ibu. ini yang dengan saya ada 7 orang. Sela, sudah ada? Ada, Ibu. Oke. Irwanti? Irwanti mati lampu, Ibu, di rumahnya. Oh ya, masih mati lampu. Nanda? Hadir, Ibu. Ratira? Hadir, Ibu. Ya. Adinia? Hadir, Ibu. Irvina? Firda? Sebentar. Oh, Irvina. Oh, ini baru join. Firda. Hadir, Ibu. Oke. Sebentar. Jadi ini nanti saya akan share screen atlas butanya, kemudian langsung nanti yang dapat giliran maju bisa menyebutkan urutannya ya, mulai nomor 1 sampai dengan selesai, langsung disertai dengan fungsinya. Jadi misalnya nomor 1, misal labia mayora, fungsinya untuk apa, gitu. Kemudian nanti kriteria penilaiannya adalah berdasarkan benar cara mengucapkannya ya, lancar, tidak terbata-bata gitu. Kalau misal pengejaannya salah, maka dianggap salah gitu ya. Harus benar jadi karena udah lihat buku, maka yang harus dipelajari adalah bagaimana mengucapkan lafalnya dengan jelas dan benar. Setelah diucapkan apa istilahnya, diikuti langsung dengan fungsinya apa, sampai selesai nanti ada reproduksi genitalia wanita eksterna, interna, kemudian pada pria dan payudara ada 4. Kemudian nanti sebelum berpindah ke temannya yang selanjutnya akan saya beri beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi dalam kebidanan yang ada hubungannya dengan kebidanan. Misalnya bagian organ reproduksi mana yang robek ketika terjadi persalinan gitu. Itu nanti harus bisa dijawab, saya minta untuk menunjukkan juga. Itu baru kemudian nanti berpindah ke mahasiswa yang selanjutnya. Begitu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai? Tidak, Ibu. Oke. Baik, untuk yang maju pertama, Sela. Sela sudah siap? Siap, Ibu. Apakah cepat enggak ya? Nanti kamu jelasin payudara. Bentar. Interna, eksterna, itu interna di dalam. Tidak ngambil. Nah, ini merupakan genitalia wanita eksterna. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis berguna untuk mengeluarkan minyak dengan feromen yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua adalah preputium clitoris, menutupi ujung clitoris. Yang ketiga adalah gland clitoris, yaitu menstimulasi dan merangsang wanita. Yang keempat adalah uretra, sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Yang kelima adalah kelenjar skin, untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. Yang keenam adalah vestibulum, menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Yang ketujuh adalah labia minora, untuk melindungi vagina dan juga uretra. Yang kedelapan adalah himen. Himen memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Selain itu, fungsi himen atau lapisan mukosa yang mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Yang kesembilan adalah orifisium vagina. Orifisium vagina, tempat keluarnya atau lubang keluarnya darah menstruasi
maupun tempat masuknya penis untuk mengeluarkan sperma agar terjadinya pembuahan. Yang ke-10, labia mayora, menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Yang ke-11, kelenjar Bartholin, untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Yang ke-12 adalah perineum, untuk menjaga kerja dari sphincter otot anus. Yang ke-13 adalah anus, sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu fases. Langsung. Ini. Oke, tes. Ada suara. Mohon maaf Ibu, apakah bisa terdengar Ibu? Ya, terdengar. Nggak boleh pakai joki ya, kayaknya ada yang bantuin tuh. Tidak Ibu. Genitalia wanita interna. Yang pertama, nomor 1 di sini. Oh ini. Nomor 1, fundus uteri. Fundus uteri dapat membantu untuk memperingkaran usia kehamilan seseorang. Nomor 2, korpus uteri berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. Yang ketiga adalah kafum uteri. Kafum uteri atau rongga jika terbentuk secara normal, maka badan rahim menjadi tempat utama janin tumbuh dan berkembang. Yang keempat, endometrium berfungsi sebagai tempat embrio berimplantasi berkembang menjadi bayi. Selain itu juga berfungsi sebagai dinding yang akan menebal dan luruh pada saat fase menstruasi. Tiap bulannya, juga di masa kehamilan. Yang keenam adalah parametrium, untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap pada bagian supravaginal serviks yang terdapat pada kandung kemih. Yang ketujuh, ovarium, berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang kedelapan, tuba falopi. Tuba falopi tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ke-9 adalah isthmus tuba. Fungsinya tempat bertemunya sperma dan sel telur. Pembuahan yang paling bagus di isthmus karena agar segera ke serviks untuk menempel. Yang ke-10 adalah ampula tuba, menjadi tempat dari bertemunya sel sperma serta sel ovum, yaitu terjadi fertilisasi. Yang ke-11 infundibulum, untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang ke-12 fimbre, untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. 12. Nomor 13. Gambarnya mana ada 13? Yang 13, vagina sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Yang ke-14 adalah rugae, memungkinkan vagina untuk membesar saat melakukan hubungan seksual atau ketika melahirkan. 15 adalah kanalis cervicalis, sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. 16 adalah serviks, memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Yang ke-17 adalah orificium cervix. Orificium cervix yaitu lubang serviks. Fungsinya sebagai pintu yang menghubungkan vagina dengan rahim. Yang ke-18 adalah fornix. Fornix adalah bagian dalam dari alat kelamin perempuan, sering disebut dengan anterior fornix dan posterior fornix, yaitu lengkungan yang dibentuk oleh refleksi dari dinding vagina pada bagian depan dan belakang leher rahim. Yang ke-19 adalah orificium tuba atau merupakan saluran. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemunya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan.
Genitalia pria. Yang pertama adalah bladder atau vesika urinaria, menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua adalah ureter, membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Yang ketiga adalah ampula dari ductus deferens. Sebagai reservoir sperma, reservoir merupakan menyimpan atau menampung sperma. Yang ketiga adalah ampula dari ductus deferens. Sebagai reservoir sperma atau menyimpan atau menampung sperma. Yang keempat, vesika seminalis. Vesikula seminalis menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma, kemampuan untuk bergerak. Yang kelima adalah prostat gland. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Yang keenam adalah vas deferens atau ductus deferens, mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Yang ketujuh, uretra prostatik, tempat jalannya cairan sperma sebelum menuju membraneus dan penis. Yang kedelapan, membraneus, tempat jalannya sperma sebelum menuju penis. Yang kesembilan, spongi atau penil, tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Yang ke-10, penis. Berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang ke-11 adalah corpus cavernosum, yaitu berperan sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Nomor 12, corpus spongiosum, tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Yang ke-13, gland penis, untuk buang air kecil dan reproduksi. Ketika penis lembek, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra, bagian paling sensitif dari penis dan merangsang wanita. 14 adalah orificium uretra, tempat keluarnya sperma dan urin. 15, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 16, kaput epididymis atau kepala epididymis, berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sebelum dimatangkan di korpus epididymis. Mana ya? Nah, ini merupakan gambar dari payudara. Yang pertama adalah alveoli. Untuk menghasilkan ASI, alveoli dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Yang kedua adalah lobus atau kelenjar lactiferus. Lobulus ini berperan dalam menghasilkan ASI pada ibu menyusui. Yang ketiga adalah ductus atau saluran lactiferus. Saluran ini berperan menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Ductus-ductus kecil akan bergabung dan membentuk ductus besar. Ductus berukuran besar ini kemudian menyalurkan ASI ke puting ibu. Yang keempat adalah ampula atau sinus lactiferus. Fungsinya menyimpan air susu sebelum keluar ke permukaan. Yang kelima adalah areola mamae, berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu, dapat memompa ASI keluar. Yang keenam adalah papila mamae, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulus. Yang ketujuh adalah Cooper's ligament. Fungsinya mensupport payudara secara mekanis atau internal bra. Yang kedelapan adalah fat tissue atau lapisan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang kesembilan adalah otot pectoral major. Pectoralis major adalah pectoralis minor. Otot tipis berbentuk segitiga. Fungsi utamanya pectoralis major adalah fleksi, aduksi, dan rotasi internal humerus.
Maaf, tadi sempat keluar dari Zoom sinyal. Saya tadi dengar sampai nomor 7. Diulangi yang nomor 8 dan 9. Baik, Ibu. Yang ke-8, fat tissue atau lapisan lemak atau jaringan adiposa. Itu merupakan memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang ke-9, otot pectoral mayor. Fungsi utamanya, pectoralis mayor adalah fleksi, aduksi, dan rotasi internal humerus. Oke, baik. Saya tidak akan menyebutkan dulu mana yang salah ya, nanti terakhir aja karena masih harus merespons yang lainnya. Saya langsung pada pertanyaan. Untuk dilakukannya robekan, jika terjadi robekan dan kemudian butuh dilakukan penjahitan pada saat persalinan, dilakukan pada gambar nomor 12, Ibu. Disebut dengan perineum. Pertanyaan selanjutnya, untuk identitas virgin dari seorang perempuan adalah nomor? Himen, Ibu. Himen ini berada pada nomor 8. Arah cebok yang benar adalah dari nomor berapa ke berapa? Dari atas ke bawah, Bu. Dari depan ke belakang. Pokoknya tidak boleh dari belakang ke depan. Harus dari kalau menurut nomor ini berarti dari nomor berapa ke nomor berapa arah cebok yang benar? Dari nomor 1 sampai ke nomor 13, Bu. Kan dari mons pubis itu sampai ke anus. Tidak boleh kebalik. Keluarnya BAK dari nomor buang air kecil? Oh, buang air kecil, Bu. Berarti dari nomor 4. Iya, oh, nomor 3, Deng. Nomor 3, Bu. Salah. Uretra. Saya lanjut, pertanyaan selanjutnya. Produksi estrogen dan progesteron ada pada nomor? Produksi progesteron dan estrogen. Nomor 7. Nomor 7, Bu. Ovarium. Progesteron dan estrogen. Batas penis bisa masuk adalah sampai di nomor? Penis bisa masuk sampai nomor? 17, Ibu. Tidak bisa masuk ke dalam. Lokasi terjadinya implantasi dari embrio di nomor? Serviks, Bu. Nomor? Serviks nomor Halo? Ya, Bu. Implantasi embrio di nomor? Maaf, saya agak putus-putus juga di sini. Implantasi embrio nomor? Kavum uteri, Bu. Nomor berapa? Nomor 3. Itu rahim. Bagian yang bisa mengalami ereksi adalah nomor? Penis. Berarti nomor penis berarti nomor 10, Bu. 10 ereksi. Kan perjalanan sperma mulai dari tempat diproduksinya sampai terjadi ejakulasi, berarti dari nomor berapa ke nomor berapa dan nomor berapa? Mulai dari pabriknya sampai terjadi ejakulasi pada saat koitus, perjalanannya dari nomor berapa saja? Pertama kan dari testis dulu, Bu. Nomor 15.
habis ke testis, terus ke ini testis, terus kauda epididymis. Nomor 16. Minggu salah, Bu. Start dari 15 terus ke dari 15. Coba lihat gambar ini. Kalau daripada bingung. Mungkin lihat gambar ini. Terus dari 15. Bingung? Oke. Ke 17. Terus ke 17, ke 6. Terus naik ke enggak langsung ke ini harusnya. Gambarnya sama. Oh, langsung ke 5, kemudian ke 11, kemudian ke 14, Bu. Baik. Sudah. Bagian yang menyerupai tuba falopi pada perempuan, pada laki-laki ditunjukkan pada nomor epididymis, Ibu. Nomor ditunjukkan berapa pada ya? Nomor 6, Bu. Nomor 6 itu apa namanya? Pas deferen, ya Allah. Epididymis yang kedua. Baru ingat. Posisi bayi menyusui adalah menangkup pada nomor Di air ulahnya itu, Bu. Yang memompa. nomor 4. Bukan nomor 5. Maksudnya bagaimana, Bu? Udah dengar, Ibu. Putus-putus. Jika bayi menyusu, bisa dengar jelas suara saya? Putus-putus. Halo? Putus-putus, Bu. Apakah suara saya Tes. sekarang masih putus-putus? Apakah masih putus-putus suara saya? Bu. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Ya, sudah jelas suara saya? Iya, Ibu. Oke. Pada saat bayi menyusu, Tes, Bu. Ulang. Saat terjadi proses laktasi, sebentar. Oke, sudah jelas suara saya? Bu, posisi yang Apakah benar jelas itu suara saya? mulut bayi harus menempel pada areola mamae, Bu. Karena kan areola mamae itu kan yang memompa tuh, Bu. Ya, nomor berapa? Bu. Ya. Bu. Ada rumah. Ada sinyal. Sebentar, Bu. Saya nyari sinyal, Bu. Sebentar. Teman-teman yang lain, ini yang gangguan sinyal saya atau sinyalnya Sela ya? Kalau di saya semuanya bagus semua, Ibu. Dari Ibu sama Selanya sama-sama bagus, Ibu. Oh, sama-sama bagus. Ini Firda lancar nih. Sela gangguan kali ya? Saya sampai matiin video nih. Coba Iya, kalau Ibu. saya nyalain. Ayo, Bu. Coba, Bu. Ulangi lagi, Bu. Oke. Pertanyaannya, Bu. Saya di luar, Bu. Iya. Kalau untuk bayi ketika menyusu, posisi yang benar itu mulut bayi menangkup pada nomor berapa? Nomor 5, Bu, areola mamae. Jadi bayinya itu harus menempel, Bu, bukan pada puting. Kalau putingnya itu kan hanya sebagai apa ya, Bu, kayak struktur gitu tuh, Bu. Jadi harus menempel pada mamae, kan nanti dipompa gitu, Bu, benernya. Baik, oke. Terima kasih, Sela. Baik, terima kasih Sela sudah selesai. Kita ke mahasiswa yang selanjutnya. Untuk yang kedua, Irwanti belum datang ya? Sebentar. Sudah ada Irwanti? Oke, belum ada. Nanda, silahkan. Oh, keluar. Oke, Ratira. Baik, Ibu. Bentar. Ya, silakan.
Genitalia eksternal wanita. 1. Mons pubis fungsinya untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. 2. Preputium klitoris fungsinya menutupi ujung klitoris. 3. Gland klitoris fungsinya menstimulasi dan merangsang wanita. 4. Uretra fungsinya sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. 5. Kelenjar skene fungsinya untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. 6. Vestibulum terdapat kelenjar Bartolini atau vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. 7. Labia minora fungsinya untuk melindungi vagina dan juga uretra. 8. Himen fungsinya untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. 9. Orificium vagina fungsinya untuk tempat keluarnya atau lubang keluarnya darah menstruasi maupun tempat masuknya penis untuk mengeluarkan sperma agar terjadinya pembuahan. 10. Labia mayora menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. 11. Kelenjar Bartolini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. 12. Perineum berfungsi menopang rongga panggul dan membantu menjaga organ panggul tetap pada tempatnya. 13. Anus berfungsi sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Genitalia interna wanita. 1. Fundus uteri berfungsi untuk mengetahui kehamilan dan memantau perkembangan janin di dalam rahim. 2. Korpus uteri berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. 3. Cavum uteri, tempat janin tumbuh dan berkembang. 4. Endometrium berfungsi tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah proses ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. 5. Myometrium berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. 6. Paramecium berfungsi untuk melakukan pemisahan terhadap supravaginal cervix yang ada pada kandung kemih. 7. Ovarium berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. 8. Tuba Falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. 9. Ismus tuba berfungsi menghubungkan ampula dengan rongga rahim. 10. Ampula tuba, tempat bertemunya sperma dan ovum. 11. Infundibulum berfungsi memudahkan telur masuk dari ovarium ke dalam saluran tuba falopi. 12. Fimbria berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang dikeluarkan oleh ovarium. 13. Vagina berfungsi sebagai saluran persalinan tempat masuknya sperma ke rahim. 14. Rugae memungkinkan memperbesar saat persalinan dan koitus. 15. Kanalis cervicalis berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. 16. Cervix berfungsi memproduksi lendir atau mukus. 17. Orificium cervix, pintu menghubungkan vagina dan rahim. 18. Fornix, lengkungan yang dibentuk untuk refleks. 19. Orificium tuba, tempat berjalannya ovulasi dan proses pembuahan. Genitalia pria. Bladder berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. 2. Ureter berfungsi membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. 3. Ampula dari ductus deferens sebagai penampung sperma. 4. Vesicula seminalis berfungsi membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. 5. Prostat gland berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. 6. Vas deferens memiliki fungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. 7.
Mohon maaf Ibu. 7. Uretra prostatik, tempat jalannya sperma. 8. Membraneus, tempat jalannya sperma sebelum ke penis. 9. Spongi, tempat jalannya sperma sebelum ejakulasi. 10. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 11. Corpus cavernosum, proses untuk menghasilkan ereksi. 12. Corpus spongiosum berfungsi untuk buang air kecil dan ejakulasi. 13. Gland penis berfungsi menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 14. Orificium uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. 15. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 16. Kaput epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. 16. Kaput epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. 17. Korpus epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. 18. Lobus seminiferus berfungsi pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. 19. Cauda epididymis berfungsi menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Anatomi payudara. 1. Alveoli berfungsi memproduksi ASI. 2. Lobus berfungsi membawa susu bermuara ke puting susu. 3. Ductus saluran yang berperan menyalurkan ASI yang telah diproduksi. 4. Ampula berfungsi untuk menyimpan ASI. 5. Areola, bagian hitam yang mengelilingi puting susu, penyalur antara ASI dan mulut bayi. 6. Papila berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. 7. Koppers ligamen mensupport payudara secara mekanis. 8. Jaringan adiposa, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. 9. Otot pektoral mayor berfungsi membantu gerakan aduksi dan endorotasi tulang humerus dan menarik skapula ke arah ventral dan kaudal. Maaf, saya masih termute. Baik, pertanyaan untuk Ratira. Sunat perempuan dilakukan pada bagian nomor? Sunat perempuan yang disunat bagian nomor berapa? 3, Ibu. Namanya? Namanya? Harus cepat jawabnya. Nomor 3, gland klitoris. Oke. Apa resikonya ketika vagina berdekatan dengan uretra? Bagaimana, Ibu? Apa resikonya jika uretra berdekatan dengan vagina? Vagina dan uretranya perempuan ini kan berdekatan. Itu resiko yang terjadi pada perempuan apa? Pada vagina bisa mengakibatkan infeksi akibat dari bakteri yang ada pada anus. Fungsi dari klitoris? Menstimulasi dan merangsang wanita. Baik. Lokasi fertilisasi? Ada 11. di Infundibulum.
batas koitus, penis bisa masuk sampai nomor 17. Orificium cervix. Kenapa fertilisasi terjadi di ismus? Terjadi di daerah nomor 9. Kenapa terjadi di sini? Karena membutuhkan waktu. Kenapa kok tidak? Kenapa? Lanjutkan. Butuhkan waktu. Karena supaya matang terlebih dahulu. Supaya apa? Maaf, terputus-putus. Membutuhkan waktu supaya matang terlebih dahulu, Ibu. Sorry, terputus-putus suaranya. Saya nggak dengar. Supaya matang terlebih dahulu. Supaya matang terlebih dahulu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ovum untuk matang? 14 hari. 2 hari, Ibu. Perjalanan sperma ditunjukkan mulai dari nomor berapa sampai nomor berapa? Nomor 16 pada kaput epididymis. Kemudian nomor 5 pada prostat gland. Terakhir 14 pada orificium uretra. Hormon yang dominan pada pria? Apa saja? Hormon. Kalau pada perempuan kan estrogen dan progesteron. Kalau pada pria? Lupa. Iya, Ibu, mohon maaf, Bu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sperma untuk menjadi matang? 2 hari. Jika salah posisi menyusui, apa yang akan terjadi? Puting susu akan lecet, Ibu. Papila. Pada papila. Oke, pabrik ASI di nomor berapa? Alveoli, nomor 1, Ibu. Hormon yang berperan pada proses laktasi? Lobulus. Baik. Oke. Oke, Ratia sudah selesai. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, selanjutnya yang ada ini siapa? Adinia ada? Oh, tidak ada. Irvina. Irvina sudah siap? Baik, siap, Ibu. Oke. Silakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terdapat gambar genitalia eksterna pada wanita. Saya akan menunjukkan dan menyebutkan fungsinya, nama dan fungsi dari genitalia di gambar ini. Pertama, mons pubis. Mengeluarkan minyak dengan feromen yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua, preputium klitoris, menutupi ujung klitoris. Yang ketiga, gland klitoris, yaitu berfungsi untuk menstimulasi dan merangsang wanita.
Yang keempat, uretra sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Yang kelima, kelenjar skin berfungsi untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. Yang keenam adalah vestibulum untuk menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Yang ketujuh yaitu labia minora, berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Yang kedelapan adalah himen, memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui layang vagina. Fungsi himen atau lapisan mukosa yaitu untuk mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Yang kesembilan, orifisium vagina, berfungsi sebagai tempat keluarnya atau lubang keluarnya darah menstruasi maupun tempat masuknya penis untuk mengeluarkan sperma agar terjadi pembuahan. Yang ke-10 adalah labia mayora untuk menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Yang ke-11 adalah kelenjar Bartolini, berfungsi untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Yang ke-12 adalah perineum untuk menjaga kerja dari sphincter otot anus. Yang ke-13 adalah anus sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu yang dikeluarkan adalah feses. Di sini ada gambar anatomi genitalia interna pada wanita. Dan saya akan menyebutkan nama dan fungsinya. Yang pertama yang nomor 1 adalah fundus uteri. Fundus uteri membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Yang nomor 2 namanya corpus uteri. Berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. Yang nomor 3 adalah cavum uteri, sebagai tempat utama janin tumbuh dan berkembang. Yang nomor 4 adalah endometrium, berfungsi sebagai tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi bayi. Selain itu juga berfungsi sebagai dinding yang akan menebal dan luruh pada saat fase menstruasi. Yang nomor 5 adalah myometrium, berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Yang nomor 6 adalah parametrium, untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap pada bagian supravaginal serviks yang terdapat pada kandung kemih. Yang nomor 7 adalah namanya ovarium, berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Nomor 8 itu adalah tuba Fallopi, tempatnya berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, yang nomor 9 adalah isthmus tuba, berfungsi sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur pembuahan yang paling bagus di isthmus karena agar segera menuju ke serviks untuk menempel. Yang nomor 10 adalah ampula tuba, yaitu menjadi tempat dari bertemunya sel sperma serta sel ovum, ya, bisa dikatakan fertilisasi. Nomor 11 infundibulum untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang nomor 12 fimbriae untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Nomor 13 ya. Yang nomor 13 vagina sebagai tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Nomor 14 rugae, memungkinkan vagina untuk membesar saat melakukan hubungan seksual atau ketika melahirkan. Nomor 15 canalis cervicalis, sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan.
Nomor 16 adalah serviks. Di serviks memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang nomor 17 adalah orificium cervix. Berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan vagina dengan rahim. Nomor 18 adalah fornix. Fornix ini yaitu lengkungan yang dibentuk oleh refleksi dari dinding vagina pada bagian depan dan belakang leher rahim. Nomor 19, orificium tuba atau tulang tuba. Berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat anatomi genitalia pada pria. Nomor 1, bladder atau vesika urinaria, yaitu menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Nomor 2, namanya adalah ureter, berfungsi membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Yang nomor 3, ampula dari ductus deferens, sebagai reservoir sperma atau penyimpanan atau menampung sperma. Yang nomor 4 namanya vesika seminalis, berfungsi menghasilkan di vesika seminalis ini menghasilkan cairan yang kaya gula atau fruktosa. Fungsinya untuk memberi makanan pada sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Yang nomor 5 adalah prostate gland. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Yang nomor 6 namanya vas deferens atau ductus deferens, mengangkut sperma matang ke uretra untuk mempersiapkan ejakulasi. Yang nomor 7, uretra prostatik, sebagai tempat jalannya cairan sperma sebelum menuju membraneus dan penis. Nomor 8, namanya membraneus, tempat jalannya sperma sebelum menuju penis. Yang nomor 9 namanya spongi atau penil, sebagai tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Yang nomor 10, fungsinya sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Nomor 11, namanya corpus cavernosum, yaitu berperan sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Nomor 12, corpus spongiosum, sebagai tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Nomor 13 namanya gland penis untuk buang air kecil dan reproduksi. Selain itu, gland penis ini adalah bagian paling sensitif dari pria, yaitu untuk merangsang si pria tersebut. Yang nomor 14 adalah orificium uretra, sebagai tempat keluarnya sperma dan urin. Yang nomor 15 adalah testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nomor 16 adalah caput epididymis atau kepala epididymis. Fungsinya sebagai tempat penyimpan sperma sebelum dimatangkan di korpus epididymis. Nomor 17 adalah korpus epididymis, sebagai tempat pematangan sperma. Nomor 18 adalah lobulus seminiferus, yang berisi tubulus seminiferus. Fungsinya berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. Yang nomor 19 adalah cauda epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa yang matang sebelum menuju vas deferens. Gambar selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara. Nomor 1 adalah alveoli, berfungsi untuk menghasilkan ASI. Yang nomor 2 adalah lobus atau kelenjar lactiferus. Lobus ini berperan dalam menghasilkan ASI pada ibu menyusui. Yang nomor 3, ductus atau saluran lactiferus, berfungsi untuk menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Nomor 4 adalah ampula atau sinus lactiferus, berfungsi sebagai menyimpan air susu sebelum keluar ke permukaan.
Nomor 5 adalah Aerola mamae, berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu, dan juga dapat memompa ASI keluar. Nomor 6 adalah papila mamae, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Nomor 7 adalah Cooper's ligaments atau suspensory ligaments, untuk mensupport payudara secara mekanis internal bra. Nomor 8 adalah fat tissue atau lapisan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Nomor 9 adalah otot pectoral major. Fungsi utamanya untuk pectoralis major adalah fleksi, adduksi, dan rotasi internal humerus. Oke, baik. Kita akan ke sesi pertanyaan untuk Irvina. Lokasi episiotomi pada nomor? Mohon maaf Ibu, di sini sedikit ramai, tidak terdengar tadi. Oke, lokasi episiotomi ada pada nomor? Bisa dengar saya? 12 Ibu, namanya, mohon maaf Ibu, nomor 12 namanya perineum. Sunat pada perempuan dilakukan pada nomor? Mohon maaf Ibu, tidak mendengar. Sunat pada perempuan dilakukan pada nomor? Irvina? Bisa mendengar suara saya? Benar Ibu, di nomor 2 namanya preputium klitoris. Identitas virgin pada perempuan ditunjukkan pada nomor? Suaranya masih mute, Irvina. Oh. Di nomor 8 Ibu, namanya itu himen. Arah cebok adalah dari nomor berapa ke nomor berapa? Dari nomor 1 yaitu dari mon pubis ke nomor 13 dari arah depan ke belakang Ibu. Sampai 13 namanya anu. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Ya, oke. Selanjutnya, 4 produksi hormon estrogen dan progesteron ada di nomor berapa? Produksi hormon estrogen dan progesteron ada pada nomor? Di nomor 7 Ibu, namanya ovarium Ibu. Apa yang terjadi jika fertilisasi terjadi di ampula? Akan seperti yang saya dengar kemarin, sepertinya akan lama menuju endometrium atau rahim Ibu. Ya, sehingga sangat sulit untuk menempel Ibu. baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ovum untuk menjadi matang? 14 hari Ibu. Baik. Sunat pada pria dilakukan pada nomor berapa?
sunat pada pria dilakukan pada nomor? Masih mute? Irvina. Nomor mana ya, biasanya kan kulitnya. Mungkin nomor 13. Tidak, biasanya di kulit kalau nomor 13 sih. Biasanya di pinggirannya itu, Ibu. Kulitnya itu, Bu. Yang dilukai, dipotong. Baik. Buang air kecil pada pria salurannya nomor berapa? Nomor 14, Ibu. Namanya orifisium uretra. Kenapa? Bentar. Apakah laki-laki bisa mengeluarkan sperma dan kencing secara bersamaan? Tidak, Ibu. Alasannya? Karena itu salah satu di penis itu salah satu anatomi di penis itu katupnya mengerti saat mengeluarkan sperma atau tidak, saat mengeluarkan urin atau tidak, Ibu. Jadi itu tidak bisa bersamaan, Ibu, begitu. Kalaupun Katupnya ada di bersamaan nomor itu berapa? Katupnya nomor berapa? katupnya nomor 8, Ibu. Hormon yang dominan pada pria? Testosteron. Testosteron. Iya, betul. Bagian pada pria yang mirip dengan tuba falopi pada wanita? Nomor 6, Ibu. Namanya itu vas deferens atau ductus deferens. Posisi menyusui yang benar harus mulut bayi menangkup pada nomor? Pada nomor 5, Ibu. Itu namanya areola mamae. Sebagai itu yang kalau dipompai sebagai tempat pompanya ASI biar keluar, Ibu. Oke. Hormon yang berperan pada proses laktasi? Hormon prolaktin, Ibu. Oke. Tempat produksi ASI di nomor berapa? Nomor 1, Ibu, untuk menghasilkan ASI. Oke. Apa yang Di nomor 2 katanya itu juga menghasilkan ASI, Bu. Apa yang terjadi jika pada saat menyusui ada ibu yang putingnya tenggelam? Jadi putingnya tidak menonjol. Apa cara yang bisa dilakukan? Mohon maaf, Ibu, tadi pertanyaannya yang terakhir tidak jelas, Ibu. Jika pada saat menyusui, proses laktasi, ada seorang ibu yang putingnya tidak menonjol, bahkan mungkin tenggelam. Kan puting yang normal itu kan menonjol ya. Kalau misalnya putingnya tenggelam atau masuk ke dalam, apa yang bisa dilakukan? Itu ya penjelasan kemarin itu susah untuk menyusui, Bu. Katanya ditarik-tarik itu putingnya agar keluar sedikit. Oke, baik. Terima kasih, Irvina. Terima kasih kembali, Bu. Ya, yang belum maju gimana? Dredeg rasanya? Deg-degan, Bu. Oh, deg-degan. Dredeg, Ibu. Ini dari tadi juga dredeg, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Yang belum maju sebentar. Sekarang gilirannya Firda. Iya, Ibu, saya. Firda sudah siap? Aduh, deg-degan, Bu. Iya, aduh. Iya, Ibu. Oke, bentar. Sinyal saya agak jelek ini, tumben-tumbenan tuh. Bentar. Iya, Ibu, tadi ceket-ceket di sini, Bu. Sudah terlihat gambarnya? Belum. Belum, Ibu.
Belum, Ibu. Baik, Ibu, Halo. sudah terlihat. Oke, Sudah sudah terlihat, bisa Ibu. didengar suara saya? Bisa, Sudah, Ibu. Ibu. Baik. Ya, silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nama genitalia eksternal wanita dengan fungsinya. Yang pertama yaitu mempubis. Mempubis ini berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran dan membantu dalam merangsang penciuman aroma yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua yaitu preputium cristalis, yaitu menutup ujung kristalis. Yang ketiga yaitu gland kristalis yang berfungsi sebagai menstimulasi dan merangsang wanita. Yang keempat yaitu uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Yang kelima yaitu kelenjar scan. Nah, kelenjar scan ini berfungsi untuk menghasilkan cairan saat wanita organisme. Yang keenam yaitu vestibulum, yaitu menghasilkan cairan menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Yang ketujuh labia minora, di mana fungsi labia minora ini yaitu sebagai melindungi vagina dan uretra. Yang kedelapan yaitu himen, berfungsi untuk memungkinkan darah, menstruasi, dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Yang kesembilan yaitu orificium vagina, yang berfungsi sebagai keluarnya darah, menstruasi, dan masuknya penis saat berhubungan masuknya penis untuk mengeluarkan sperma. Yang ke-10 labia minora, menutupi dan melindungi struktur alat kelamin. Yang ke-11 yaitu kelenjar Bartholin, yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat berhubungan intim. Yang ke-12 yaitu perineum, untuk menjaga kerja dari sphincter otot anus. Yang ke-13 yaitu anus, di mana fungsi anus yaitu sebagai lubang keluarnya hasil metabolisme. Sudah, Ibu. Selanjutnya yaitu genitalia internal wanita. Yang pertama yaitu fundus of uterus, yang berfungsi sebagai membantu untuk memberikan usia kelamin seseorang. Yang kedua yaitu corpus uteri, yaitu berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Yang ketiga yaitu covum uteri, berfungsi untuk peluruhan menstruasi. Yang keempat yaitu endometrium, sebagai tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi sperma. Sperma. Apa? Sebagai zigot. Cavum uteri. Kok embrionya balik jadi sperma? Bu, salah, Bu. Ya Allah. Deg-degan saya, Bu. Ya udah lanjut. Bentar, Ibu. Deg-degan, Bu. Selanjutnya yaitu myometrium, berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi janin. Parametrium untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap bagian supravaginal cervix yang terdapat pada kandung kemih. Yang ketujuh yaitu ovarium. Ovarium berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang kedelapan tuba fallopi, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang kesembilan yaitu isthmus tuba, berfungsi sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur. Pembuahan yang paling bagus di isthmus sehingga dapat menempel segera ke serviks. Yang ke-10 yaitu ambula tuba, yang dimana ambula tuba ini berfungsi menjadi tempat bertemunya sel sperma serta sel ovum. Yang ke-11 yaitu infundibulum, yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang ke-12 yaitu fimbri, fungsinya yaitu untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ke-13 yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran persalinan. Yang ke-14 yaitu rugae, berfungsi memungkinkan vagina untuk membesar saat melakukan hubungan seksual dan ketika melahirkan.
Kanalis cervicalis, yaitu sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Yang ke-16 yaitu cervix, yaitu berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Yang ke-17 yaitu orificium cervix, yang berfungsi sebagai pengeluaran menstruasi. Yang ke-18 yaitu fornix, yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma. Yang ke-19 yaitu orificium tuba, berfungsi sebagai penghubung antara isthmus dengan ovum. Selanjutnya yaitu genitalia pria. Yang pertama yaitu bladder. Fungsinya menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua yaitu ureter. Fungsinya membawa hasil penyaringan ginjal menuju pandung kemih. Yang ketiga yaitu ambula dari ductus deferens. Berfungsi sebagai reservoir sperma. Yang keempat yaitu vesica seminalis, berfungsi menghasilkan cairan kaya gula fruktosa yang berfungsi untuk memberi makanan pada sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Yang kelima yaitu prostate gland, berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Yang keenam yaitu vas deferens, berfungsi mengangkut sperma matang ke uretra untuk mempersiapkan ejakulasi. Yang ketujuh yaitu uretra prostatik, yaitu berfungsi sebagai tempat jalannya cairan sperma sebelum menuju membran neus dan penis. Yang kedelapan yaitu membraneus, fungsinya sebagai tempat jalannya sperma sebelum menuju penis. Yang ke-9 yaitu spongi, berfungsi sebagai tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Yang ke-10 yaitu penis, yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang 11 yaitu corpus cavernosum, yang berfungsi untuk berperan sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Yang ke-12 yaitu corpus spongiosum, berfungsi sebagai tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. Yang ke-13 yaitu gland penis, yang berfungsi untuk buang air kecil dan reproduksi. Yang ke-14 yaitu orificium uretra, yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan urin. Yang ke-15 yaitu testis, yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ke-16 yaitu caput epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dimatangkan oleh corpus epididymis. Yang ke-17 yaitu corpus epididymis, tumbuh epididymis atau corpus epididymis berperan sebagai tempat pematangan sperma. Yang ke-18 yaitu lobulus seminiferus, berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. Yang ke-19 yaitu cauda epididymis, yang berfungsi untuk tempat penyimpanan spermatozoa yang matang. Mohon maaf, udah ada suara. Selanjutnya yaitu anatomi payudara. Yang pertama yaitu alveoli, yang berfungsi Suaranya untuk... Sepa Firda. Kenapa? Boh, enggak. Mohon maaf Firda, suaranya kamu kecil. Oh, baik. Yang pertama yaitu alveoli yang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Yang kedua yaitu lobus atau kelenjar lactiferus, yaitu berfungsi sebagai menghasilkan ASI dalam ibu menyusui. Yang ketiga yaitu ductus, berfungsi sebagai saluran yang berperan menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Yang keempat yaitu ampula yang berfungsi untuk menyimpan air susu sebelum keluar ke permukaan. Yang kelima yaitu areola mamae, berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu dan dapat memompa ASI keluar. Papila mamae berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat stimulasi. Yang ketujuh yaitu corpus ligamen, yang berfungsi untuk mensupport payudara secara mekanisme atau internal bra. Yang kedelapan yaitu fat tissue, yang berfungsi untuk memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang kesembilan yaitu otot pectora major, yang berfungsi untuk fleksi, aduksi, dan rotasi internal humerus. Oke, baik. Terima kasih. Tarik nafas panjang dulu. Kayaknya nervous banget, Firda.
Saya nggak gigit loh, masa takut? Iya, Ibu. Oke, kadang biasanya udah belajar, tapi kalau takut malah jadi lupa semua. Nggak usah takut ya, percaya diri aja kalau udah belajar. Baik. Baik, Ibu. Bagian mana yang biasanya mendapatkan jahitan pada saat persalinan? Yang dijahit yang bagian mana? Bagian 12, Ibu. Namanya? Namanya itu perineum, Ibu. Arah cebok dari mana? Dari atas ke bawah, Ibu. Dari nomor? Dari nomor 2 sampai nomor 13, Ibu. Dari mon pubis sampai anus, Ibu. Dari 11. Dari mon pubis sampai kelenjar Bartholin, Ibu. Dari nomor berapa sampai nomor berapa? Dari nomor 1 yaitu mon pubis sampai nomor 12, Ibu. Perineum, Ibu. Identitas virgin di nomor? Di nomor 9, Ibu. Namanya? Nomor 9 itu Orifisium vagina, Ibu. Sunat pada perempuan? Pada nomor 3, Ibu, gland crystalis. Lokasi implantasi embrio? Rio. Sebentar, Ibu. Harus cepat. Iya, Ibu. Oh, nomor 7, Ibu. Namanya? Namanya tuba fallopi, Ibu. Ovarium, Ibu. Ovarium, Ibu. Tuba fallopi. Berapa lama ovum bisa menjadi matur atau matang? 14 hari, Ibu. Kanker mulut rahim itu di nomor berapa terjadinya? Kanker mulut rahim itu terjadi pada 17, Ibu. Namanya? Namanya itu cervical Apa? office, Ibu. Cervical office, Ibu. Orifisium cervical office. Produksi estrogen dan progesteron ada di mana? Di itu, Ibu, di nomor 11, Ibu. Namanya? Infundibulum, Ibu. Kok ada yang bisik-bisik? Siapa jokinya ya? Tidak ada, Ibu. Oke. Sunat pada pria di area nomor berapa? Di area nomor 11, Ibu. Namanya? Corpus confernosum, Ibu. Corpus confernosum. Air kencing pria pada nomor berapa keluarnya? Salurannya? 14, Ibu. Namanya? Orifisium uretra. Bagian yang mengalami ereksi nomor? Ereksi. Ibu, di nomor Oke, lewat. Hormon yang dominan pada pria? hormon testosteron, Ibu. Apa yang terjadi jika produksi sperma pada testis penuh tapi tidak terjadi koitus? Maka pria tersebut bisa mengeluarkannya saat mimpi basah, Ibu. Seperti keluar sendiri gitu, Ibu.
Kok kalau bukan anatomi jawabannya lancar sih? Ibu, kalau anatomi kan bahasanya kayak Inggris itu, Ibu. Kurang menarik ya kalau yang seru-seru gitu cepet apalnya. Iya, Ibu. Apa? Tempat produksi ASI ada di nomor berapa? Nomor 1, Ibu. Namanya? Alveoli. Oke. Pada ibu hamil yang tidak boleh menggunakan KB apa supaya ASI-nya tetap lancar? Harus menghindari KB yang isinya? Apa dah? Pokoknya KB-nya tuh tidak boleh yang disuntik itu, Ibu, yang isinya apa deh? Apa dah kemarin? Aduh. Pokoknya itu KB-nya disuntik itu, Bu. KB suntik tuh, Bu. Nggak tahu itu. Oke. Ada di PowerPoint saya ada kemarin. Oke, nggak apa-apa. Hormon yang berperan pada proses laktasi? Ibu. Protaki. Nggak ada hormon hormon apa? Ya, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Prolaktin, Ibu. Oke. Jika salah posisi menyusui, yang terjadi apa? Jadi yang kalau posisinya itu ASI-nya tidak keluar secara maksimal, Ibu. Tidak keluar dengan deras itu, Ibu, ASI-nya, Ibu. Terus pada anatomi ini yang mengalami cedera yang nomor berapa kalau salah posisi menyusui? Nomor 6, Ibu, nipelnya. Lecet nanti, Ibu. Oke, selesai. Lega, Firda. Minum dulu. Lega sudah, Ibu. Belum, masih banyak. Masih di tingkat 1. Nanti sampai di tingkat 3 yang semacam ini lebih banyak lagi. Sekarang latihan dulu, nggak apa-apa. Aduh, latihan terus, Ibu. Oke, yang belum sebentar. Adinia. Adinia sudah siap? Siap, Ibu. Oke. Oke, silakan. Baik, Ibu, saya akan menyebutkan nama dari genitalia eksterna wanita dan fungsinya. Yang nomor 1, mon pubis, fungsi mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Kedua, preputium klitoris, untuk menutupi ujung klitoris. Ketiga, gland klitoris, yaitu menstimulasi dan merangsang wanita. Keempat, uretra, sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Kelima, kelenjar skene, untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. Keenam, 6, vestibulum, menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Ketujuh, labia minora, untuk melindungi vagina dan juga uretra. Kedelapan, himen, untuk mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. 9, orifisium vagina, tempat keluarnya darah menstruasi maupun tempat penis untuk mengeluarkan sperma agar terjadi pembuahan. Ke-10, labia mayora, menutup dan melindungi struktur alat kelamin. 11, kelenjar Bartolini, untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. 12, perineum, untuk menjaga kerja dari sphincter otot anus. 13, anus, lubang keluarnya sisa hasil pencernaan, yaitu feses. Genitalia interna wanita. Pertama, fundus uteri,
dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Kedua, korpus uteri, berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. Ketiga, kavum uteri, menjadi tempat utama janin tumbuh dan berkembang. Keempat, endometrium, sebagai tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi bayi. Kelima, miometrium, untuk kontraksi dan relaksasi rahim, dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Keenam, parametrium, untuk melakukan sebuah pemisahan pada bagian supravaginal serviks yang terdapat pada kandung kemih. Ketujuh, ovarium, berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Kedelapan, tuba falopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Kesembilan, isthmus tuba, tempat bertemunya sperma dan sel telur pembuahan yang paling bagus di isthmus karena agar segera ke serviks untuk menempel. Ke-10, ampula tuba, menjadi tempat dari bertemunya sel sperma serta sel ovum. 11, infundibulum, untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. 12, fimbria, untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. 13, vagina, untuk vagina, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Ke-14, rugae, memungkinkan vagina untuk membesar saat melakukan hubungan seksual atau ketika melahirkan. Ke-15, kanalis cervicalis, sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. 16, cervix, lendir atau memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. 17, orificium cervix, berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan vagina dengan rahim. 18, fornix, yaitu lengkungan yang dibentuk oleh refleksi dari dinding vagina pada bagian depan dan belakang leher rahim. 19, orificium tuba, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Genitalia pria. 1, vesika urinaria, menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. 2, ureter, membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. 3, ampula dari ductus deferens, sebagai reservoir sperma. Ke-4, vesika seminalis, menghasilkan cairan kaya gula, berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Ke-5, prostat gland, mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Ke-6, vas deferens,
mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. 7. Uretra prostatik, tempat jalannya cairan sperma sebelum menuju membranus dan penis. 8. Membranus, tempat jalannya sperma sebelum menuju penis. 9. Spongi, tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. 10. Penis, sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 11. Corpus cavernosum, berperan sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. 12. Corpus spongiosum, tempat jalurnya sperma sebelum ejakulasi. 13. Gland penis, untuk buang air kecil dan reproduksi. 14. Orificium uretra, tempat keluarnya sperma dan urin. 15. Testis, untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 16. Caput epididymis, tempat menyimpan sperma sebelum dimatangkan di corpus epididymis. 17. Corpus epididymis, sebagai tempat pematangan sperma. 18. Lobulus seminiferus, berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. 19. Cauda epididymis, sebagai tempat penyimpanan spermatozoa dan yang matang sebelum menuju fase deferens. Payudara, alveoli untuk menghasilkan ASI. Terus lobus berperan dalam menghasilkan ASI. Ductus berperan menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Terus keempat, ampula, menyimpan air susu sebelum keluar ke permukaan. Nomor 5, aerola, berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi aerola dan puting susu. Nomor 6, papila mamae, untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Nomor 7, Koppers ligamen, mensupport payudara secara mekanis. 8. Fat tissue atau lapisan lemak, memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. 9. Otot pectoral mayor, fungsi utamanya pectoralis mayor adalah fleksi, aduksi, dan rotasi internal humerus. Oke, baik, kita ke sesi tanya jawab. Kepala bayi keluar dari organ atau bagian yang nomor berapa? Nomor Pada saat persalinan. Keluarnya dari yang mana? 5 itu. Namanya? Nomor 5. Kelenjar skinning. Kalau penis masuknya di yang nomor berapa? Penis masuk di nomor 9, Bu. Namanya? Orificium vagina. Apa resikonya ketika uretra perempuan dekat dengan vagina? Identitas virgin ada di nomor berapa?
Nomor 8. Namanya? Himen. Arah cebok yang benar dari nomor berapa ke nomor berapa? Nomor 1 ke nomor 12. Dari mon pubis ke perineum. Sunat pada perempuan yang sekarang sudah dilarang, tidak boleh ya. Tapi dulu masyarakat kita sering melakukan, itu dilakukan di nomor berapa? Nomor 2, Ibu. Namanya? Preputiun klitoris. Tempat produksi ovum ada di nomor berapa? Batasnya koitus penis bisa masuk sampai nomor nomor 18. namanya? 18. Fornix. Lokasi terjadinya fertilisasi, pertemuan ovum dan sperma di ampula ini. nomor 3. Nas. Nomor 10, Ibu. kalau lokasi menempelnya embrio ketika terjadi kehamilan, menempelnya di mana? Nomor 7, Ibu. Namanya? Nomor 7. Ovarium. Tempat diproduksinya hormon estrogen dan progesteron? Nomor 7. Ya. Nomor 7, Ibu, ovarium. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ovum untuk matur? 14 hari. Apakah bisa laki-laki kencing dan mengeluarkan sperma secara bersamaan? Tidak bisa, Ibu. Karena salah satu dari katupnya mengerti kapan sperma keluar dan kapan air kencing keluar. katup itu ada di nomor berapa? Nomor 8. Namanya? Nomor 8 namanya membranus. Pabrik sperma ada di nomor? Tempat diproduksinya sperma di nomor? Nomor Yang bisa mengalami ereksi nomor berapa? Yang bisa mengalami ereksi? Oke. Yang mirip dengan tuba falopi pada perempuan, kalau pada laki-laki yang mana? tuba falopi.
Hormon yang dominan pada pria? Hormon yang testosteron ini. Perjalanan sperma dari nomor berapa sampai nomor berapa? Dari diproduksi sampai ejakulasi? Dari nomor Bingung? Oke. Kita lanjut ke ASI. Tempat produksi ASI di mana? Produksi ASI di nomor 1, Ibu. Alveoli. Kalau salah posisi menyusui, bagian mana yang kemudian akan menjadi ada luka? Bagian Posisi menyusui yang benar, bayinya harus menangkup posisi yang nomor berapa? nomor Mulut bayi ada di nomor berapa? Yang harus masuk ke mulut bayi? Bagian yang mana? nomor 5, Ibu. Namanya? Aerola. Diulangi? Nomor 5, Ibu. Aerola. Aerola apa areola? Areola. Hormon yang berperan pada proses laktasi? Oke. Oke, nggak apa-apa. Bentar, yang belum maju. Nanda masih mati lampu. Adinia sudah. Kurang Ratira saja ya? Ratira? Oh, Berdua tadi. Sorry. Sela, Ratira, Irvina, Firda, Adinia. Ibu Irwanti. Oh iya, Irwanti. Kelupaan. Irwanti sudah siap? Halo Irwanti, sudah siap? Mana Irwanti? Irwanti nggak ada? Bentar. Irwanti nggak ada? Kemana? Ya benar ya, Irwanti ya yang belum ya? Irwanti sama Nanda. Coba dihubungi, apakah bisa gabung sekarang atau mau dijadwalkan lain hari? Saya hubungi dulu, Ibu. Ya. Oke, sambil nunggu temennya masih menghubungi. Jadi beberapa jawabannya kalau untuk lokasi episiotomi benar ya, yang di nomor 12 ini. Kemudian tempat keluarnya kepala bayi ada sama dengan masuknya penis sama, yang ada di nomor 9 ini. Oke, kemudian kalau kencing nomor 4, klitoris nomor 3. Apalagi tadi? Identitas virgin itu adanya di himen 8. Sunat perempuan itu di klitoris. Arah cebok sudah benar ya. Dari depan ke belakang, dari nomor 1 sampai 12 atau sampai ke 13. Terus apa resikonya ketika uretra berdekatan dengan vagina,
Maka jika terjadi infeksi di vagina, dapat mempengaruhi saluran kencing. Jadi saluran kencingnya ikut terinfeksi. Demikian pula sebaliknya. Kalau terjadi infeksi di saluran kencing, ada bakteri di saluran kencing, dapat menginfeksi di saluran reproduksi. Jadi sama-sama ini beresiko menularkan infeksi atau mikroorganismenya dapat berjalan dengan mudah, mengkontaminasi di vagina atau di saluran kencing. Itu resikonya. Kemudian kalau yang ini, tempat produksi ovum, hormon estrogen, progesteron, ada di nomor 7. Ya. Kemudian tadi beberapa yang menjawab, kenapa implantasi ada di ismus? Ini kan kemarin sudah Ibu jelaskan, karena supaya dekat dengan dinding rahim ya, karena supaya dia cepat nanti untuk menempel di endometrium. Tadi beberapa menjawabnya supaya lekas menempel di serviks. Kalau serviks kan sebelah sini. Menempelnya kan ada di endometrium sini. Itu. Kemudian untuk kanker serviks itu adalah terjadinya di sekitar nomor 17 ini. Kemudian batas untuk penis masuk itu adalah di nomor 18 di sini maksimal. Kemudian ini kalau untuk produksi sperma ada di testis yang mirip dengan tuba falopi pada perempuan itu vas deferens nih yang bentuknya panjang ini mirip seperti lengan tuba falopi kalau pada perempuan. Kemudian tempatnya ereksi yang bisa ereksi ya bisa nomor 10 atau 11. Ini kemudian yang dilakukan sunat adalah sekitar nomor 13 tapi bukan dipotong ya, hanya dibuang sedikit kulitnya. Kemudian tadi sudah benar tidak bisa kencing dan mengeluarkan sperma secara bersamaan karena ini merupakan satu kesatuan. Ada dalam satu organ yang kemudian ada katupnya, jadi harus salah satu yang keluar. Oke. Kemudian kalau tadi yang di laktasi sudah banyak yang benar, bahwa kalau menyusui yang ditangkup di mulut bayi adalah di nomor 5. Kalau salah posisi menyusui yang akan cedera atau nyeri adalah di nomor 6. Produksi ASI di nomor 1. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Udah pusing ya? Yang itu sel, yang KB. Oh ya, kalau yang KB? Iya Ibu. Kembali lagi kepada teori ya, bahwa ketika ber-KB itu yang tidak boleh ada di tubuh perempuan itu hormon estrogen. Hormon estrogen tidak boleh tinggi. Hormon estrogen harus dijaga selalu rendah. Itu ketika terjadi laktasi. Jadi yang tidak boleh itu menggunakan KB yang ada isinya hormon estrogen. Hormon estrogen itu ada di KB suntik yang 1 bulan. Jadi nggak boleh suntik 1 bulan. Atau KB yang lain, pil yang berisi estrogen. Pokoknya nggak boleh ada isinya estrogen. Hanya boleh berisi progesteron kalau dia memakai KB. Tuh. Temennya yang belum respon sih tenang aja, nggak apa-apa, nanti soalnya ganti. Jadi walaupun berbeda, mau dibocorin, nanti soalnya nggak sama. Harus tetap belajar. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Temennya kemana? Si Irwanti belum datang? Mati Sepertinya lampu. Irwanti itu padam, Ibu. Padam ya? Kayak itu Nanda Ibu juga padam di rumahnya Ibu. Oke, baik. Nanti dipesankan saja kalau memang sudah siap, biar janjian sama saya. Biasanya nggak padam jam berapa gitu. Nanti saya bikin janji lagi dengan 2 orang yang belum maju. Baik. Hari ini tetap ada post-test, tapi bukan post-test untuk pertemuan 11, adalah post-test untuk pertemuan 10 yang lalu, yang kita belum post-test. Kan bilangnya Kamis sore ya, mau post-test, nanti saya launching jam 4:30. Atau mau sekarang aja? Pinggir jalan. Sekarang saja, Ibu. Sekarang aja ya, jam 4 ya, 10 menit lagi ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Hari ini sudah selesai. Alhamdulillah dapat 5 orang kurang 2. Habis ini ngerjakan post-test jam 4, waktunya 1 jam. Berarti sampai jam 5, sampai jam 17. Sekian ya.
Saya akhiri sampai di sini. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore kembali, Ibu. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.